Ini guys, SMK Negeri 1 Barat akan presentasi sekolah Adriata tingkat tinggi ini ya. Ini di ruang Jati ini. Yang jelas nanti Widi didampingi oleh Pak Adi ya. Saya ingin menyaksikan. Mohon doa restunya mudah-mudahan lancar ya. Yang saya sampaikan tentang rencana pembelajaran. Tadi kita sudah sepakat bahwa rencana pembelajaran itu tidak nongol sekaligus, tetapi dilihat dari isu-isu masalah lingkungan, baik dari global sampai ke tingkat sekolah. Jadi ada isu seperti itu, masukkanlah di EDS, evaluasi diri sekolah, yang terkait dengan isu lingkungan yang ada, yang akan kita jadikan pembelajaran. Masuklah, kalau sudah di dalam EDS, ada rencana pengelolaan untuk proses, untuk penilaian, sarana pembelajaran, pembiayaan, masuklah di situ. Kalau proses berarti karena tujuannya adalah proses belajar, bagaimana isu lingkungan itu bisa minimal teratasi, menjadi solusi pemecahan di proses belajar. Masuklah rancangan yang namanya RPP tadi. Atau modul aja. Sekarang Merdeka modul aja. Yang pertama, saya langsung masuk saja yang saya sudah buka. Mudah-mudahan ini yang baru bahasa Indonesia. Bahasa. Coba. LPP selain IPAS dan bahasa. Selain itu. Harus biasa nanti. Atau yang otomotif tadi. Kalau mau produktif silakan. Pasti ada salah bisa. Aspek, baik itu aspek kebersihan, konservasi air, konservasi energi, penanaman, terus inovasi, sama sampah. Itu harus terpenuhi semuanya. Yang dianggap dari isu tadi ya? Atau Ya, belajar. Diangkat dari isu yang ada. Ngitung daya hemat energi dari dasar listrik. Jadi di ruangan ini ada berapa lampu, ketemu berapa dayanya, galiannya, terus dikalikan rupiahnya berapa. Kalau itu yang selama ini mungkin nyala sampai 7 jam misalnya, terus dimatikan, karena kan ketemu rupiahnya kan. Nah, silakan tuh listrik sampai bisa ngitungnya kan. Itu namanya konservasi. Padahal ada berapa puluh ruang energi. Lalu ruangan itu nyala kabeh, otomatis tadi 120 juta per tahun lanjut. Coba ini jadi best practice-nya kepala sekolah. Kalau kegerakan mematikan lampu saat tidak digunakan, ya, kemudian juga AC dan rupanya daya listrik yang dihidupkan hanya yang memang diperlukan. Ini nyalanya enggak dinyalakan karena dia juga bilang ini. Satu Pak. Di SMK Plera juga konservasi seperti energi Iya, yang sudah. itu ya, Pak. Padahal itu juga orang matematika juga bisa. Jadi jangan dipaksa masuk ke CP, TP, KTP. TP-nya apa? Terus memaksakan aku untuk TP ini bisa membawa lingkungan, enggak. Kalau terpaksa enggak ada, karena banyak. Kalau IPAS tadi saya bilang jangan IPAS. IPAS itu hampir semua masalah 6 aspek itu bisa Masuk. ya, agama bisa, bahasa Indonesia bisa, Bahasa Inggris bisa. karena materi kontennya, materi yang disampaikan adalah masalah lingkungan, kan selesai ya. Ya, tapi yang implementatif, yang hitung dan sebagainya matematika, terus produktifnya sendiri. Jadi kalau menilai tidak ada di buku-bukunya, nggak ada, buat materi itu tersendiri, tetapi disampaikan di proses pembelajaran mungkin hanya 10-15 menit. Dengan orang-orang maksudnya terus aku tak menyampaikan ke arah pembibitan tanaman, boleh nggak? Contohnya penjenengan paham dengan pembibitan tanaman, misalnya sampaikan 10-15 menit untuk pembelajaran sehingga Pak anak paham, anak tahu. Itulah memasukkan materi ke dalam pembelajaran, materi lingkungan hidup ke dalam pembelajaran. Orang dipaksakan sedikit kamu dengan sikap-sikapnya, dengan perilaku karakter, bukan itu. Apalagi nanti kalau sudah nasional, ini juga sangat penting, dokumen-dokumen itu sangat penting sekali. Karena dokumen wakil dari saat kita melihat lapangan. Itu ya. 8 RPP mencakup 6 aspek. Berdiri sendiri. Selesai. Ya kan? Sekarang ini problem solvingnya permasalahan yang diambil permasalahan lingkungan. Ini juga. Jadi tidak harus
cuma roboting gini-gini jangan, tapi bagaimana berpikir untuk mencari solusi dari permasalahan lingkungan yang ada. Ambil literasi tentang permasalahan sampah, ambil literasi tentang penanaman pemeliharaan, sehingga aspek-aspek itu masuk. Jangan lupa ya, terus proses pembelajarannya ada foto-fotonya, terus penilaiannya menggunakan formnya, ada nilainya, ada jadi lengkap gitu. dijalankan. Saya selalu dijalankan terus. Kayak Pak Deden ya. Iya Pak. Tentang sampah, pengelolaan sampah, limbah ada dua, nanti gurunya jelaskan limbah untuk cair, padat, sama limbah B3, limbah ini kan gitu. Sampah itu kan begitu, dijelaskan gurunya, nyinggung ke seperti itu langsung lari ke sini. Oh, menyebabkan polusi udara, kenapa seperti itu gitu. Tadi kan ada perlu tantangannya adalah di keramaian. Nah, keramaiannya apa? Di pinggir jalan kok. Orang dekat pasar, orang dekat. Dia temannya ya. Misalnya kan di pinggir jalan kan ada sempatan agak jauh dan cukup besar. Pohonnya gede itu. Iya toh, persoalan halaman toh. Nah, justru yang menarik itu pohonnya, Bu. Jadi kalau di sini itu sebelah itu rel kereta. Itu goyang terus ya. Kalau bus. Kalau di sana itu nggak masalah, itu bukan jadi masalah di tempat keramaian karena tingkat keramaiannya itu masih wajar. Belum ke pasar, mau mengaruhi yang ini Di belakangnya. Iya. Nah iya. Sate, Pak. Sate saja. Oh iya, sate. Apa namanya? Boleh. Siap. Boleh, Saya ya. si Bapak almarhum saya di situ Pak, pintu masuk Iya. ke Pandes. Pandes Laga Pandes 1, Pandes 2. Sekarang pintu gerbangnya udah pakai remote, Pak. Gara-gara kita datang. Nah, ini karena punya listrik loh, tak tanya kan, masuk listrik pakai tangan, saru. Harus orang ini kok pakai tangan ya. Lah iya, sekarang pakai remote, Bu. Tapi satu-satunya bantu yang pakai gitu ya mengpleret, Bu, disurvei aja. Pakai kamu dari pos saponnya. Pos sapam, ya dari mana-mana bisa, Pak. Sampai ditumpaki juga bisa. Kita kan pakai kupu tarung kayak. Jadi pakai 2 motor. Set gitu. Buka, set. Saya seminggu di sana itu langsung tak eksekusi. Termasuk operator ini HP yang pengoperasi. Termasuk kita yang di ruang-ruang itu kan tanpa koneksi kabel juga, Pak. Ini enggak perlu, Pak, saya kalau di sana. Pakai apa? Ya, akademik ya. ITS ada rapot, kemudian dari APBS, literasi. Itu loh. Jadi datanya berbasis data, benar-benar berbasis data. Dari rapor cermati, terus dari kegiatan yang sudah berjalan tahun kemarin, kan orang sekolah itu ada kebiasaan biar ini, tapi analisis setelah itu dengan visi misi dengan apa visi misi perlu direvisi, tapi ini nggak harus total, bisa revisinya di misi, bisa revisinya di tujuan, misi tetap nggak masalah. Nah itu 2, yang ketiga ini yang penting banget juga karena karakter pembiasaan dan pembudayaan. Dengan tiap hari salaman bocah tapi tidak terdokumen, tidak koyoran. Padahal motor aja dimatikan loh, Pak, kita. Nah, ya makanya itulah pembiasaan. Pembiasaan akhirnya menjadi budaya, menjadi karakter. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat dari analisis konteks. Diperlukan analisis konteks, tapi ambillah 2 saja. SDM, orang-orang kan nggak rapor. SDM dan syarat pras. Nggak ada tuh di rapor ini kurang. Nah itu kondisi real dari analisis konteks dengan itu apa? Ya misalnya di syarat pras butuh ruangnya 30, baru ada 25. Kan kalau kesenjangan 5 tuh. Nah itu muncul, makanya nanti kegiatannya adalah mungkin penambahan ruang kelas. Nah orang menganalisis itu nggak bisa dengan memprogramkan penambahan ruang kelas karena tidak dibutuhkan olah-olah padahal butuh, ya loh. Tapi dasar itu. Nah itu yang keempat, yang kelima, biar ISO atau PK adalah manajemen review. Manajemen review itu kadang nengok orang dibahas, ini ke arah keluhan pelanggan. Karena tuh kayak di sini tadi ya Pak tadi, ya ini manajemen review itu keluhan pelanggan. Nopo misalnya ada tamu datang kok ternyata sampahnya gelap banget. Padahal satpamnya ada wajah sekolah, Pak. Saya berkali-kali ngomong itu, Pak. Wajah sekolah awal itu dari satpam.
direview manajemen review tadi, oh ternyata sambutan terhadap tamu tidak ramah. Apa yang akan dilakukan di sana adalah pembinaan SDM, misalnya training pelayanan prima, kurang satpam ya guru, jadi guru pelayanan prima apa? Kalau ada tamu datang, kok lu kita lungguh bingung atau mungkin tolak-tolak, harus cepat harus nyambut siapapun di situ. Apa yang bisa kami bantu, mau ketemu siapa? Itu pelayanan prima. Itu anak ISO jelas. Itu 5 itu yang harus saudara. Oke Pak, terima kasih. KJM nanti terus diberikan ke Raunan.